الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعين صلى الله عليه وسلم. سنن كتب العلماء بحامد محمد بن محمد الغزالي ولا الإمام جنيد البغدادي ولا كتب الأحوال أبو يزيد البسطامي كتب المقام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد بن عبد الكريم السمان الغداني وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلمبين والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل والشيخ محمد أنang شعراني عارف والشيخ محمد شرواني عبدان باغر والشيخ مربي الشيخ مولانا محمد زين بن عبد الغني والشيخ محمد سلمان بن حجي مولي والشيخ محمد سلمان جليل والشيخ مربي الشيخ محمد شكري ونس ومشايخ معلمين الحبيب علي بن حسن الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد أن الله تغشم بالرحمة المغفر يعني بركاته ونوار نفاته وأسرار نصوصياتهم وسنة الحبيب عثمان بن عبد الله بن أجيل بن يحيى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bini'matil iman wal islam bini'mati dinil islam wal iman wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa raratil kiram amma ba'du. Fa aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Majelis Ta'lim Rodatul Mubarakah yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mensyukuri nikmat iman dan Islam, kita bisa hadir di majelis ini, termasuk salah satu memelihara daripada iman dan Islam yang telah diberikan Allah, dianugerahkan Allah kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in ila yaumiddin. Hadirin, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Dinul Islam, agama Islam. Qala ba'duhum, berkata sebagian para ulama, para aulia, aktsaru ma yaslubun ni'mata minal insan taqsiru fi syukri ala ni'matil Islam. Yang terbanyak yang bisa mencabut nikmat daripada manusia itu, nikmat yang dicabut daripada manusia artinya teledornya, kurangnya bersyukur terhadap nikmat Islam. Jadi nikmat itu dicabut daripada manusia karena kalau bisa bersyukur daripada nikmat Islam tadi diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam. Karena ba'du masyayikhil Azhar, dahulu sebahagian para guru-guru di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, para guru-guru masyayikh, para syekh, mereka kharaja ilal masjid, sebahagian mereka keluar pergi ke masjid. Ketika mereka pergi ke masjid itu, famarra bi jama'atin minan nasara, mereka melintasi jamaah daripada orang Nasrani yang ingin yuridunal kanisata, hendak tulak ke gereja. Jadi bubuhan syekh-syekh Al-Azhar, Bahari Syekh Azhar itu orang-orang solehnya,
lalu melewati jamaah Nasrani. Fagusya ala syekh, salah seorang daripada masyayikh itu, guru-guru itu pingsan. Mereka melihat rombongan orang Nasrani. Kenapa pingsan? Apa ketakutan? Nah ini jawabannya. Falamma afaqa qala, manakala beliau siuman, terbangun, sudah sadar, apa qala, menjawab syekh tadi bepandir, tadzakkartu ni'matallahi ta'ala haitsu ja'alani minal muslimin wa lam yaj'alni minan nasara au kama qol. Ujar Sidin, aku waktu melihat itu takajud, mensyukuri, aku mengingat nikmat Allah Ta'ala yang menjadikan aku orang Islam, kada menjadikan aku orang Nasrani. Kada gampangan. Saking ini kan orang, beliau ini kan paham benar tentang bagaimana berharganya Islam tadi, kada ada nilainya. Jadi beliau ini kesugihan itu, sugihnya, kayanya beliau tuh dengan beragama Islam, sudah itu nikmat paling besar. Jadi melihat nikmat ganal itu, kita lihat orang Nasrani, untung aku, artinya bersyukur kan, kada minta nih, kehendak Allah Ta'ala di azali sudah ditunjuk kita jadi orang beriman, itu disyukuri. Kada usah lagi memikirkan kenapa itu Nasrani, sudah kita, yang penting kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, kita pelihara nikmat Islam tadi yang disebutkan oleh sebahagian para ulama bahwa banyaknya manusia dicabut nikmat daripadanya karena kurang mau bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah kepadanya. Makanya kita kan asyhadu alla ilaha illallah. Ya kalau kada sampai di situ aja, kalau kada sah syahadat kita kalau kada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, asyhadu alla ilaha illallah mengakui bahwa tidak ada yang disembah dengan sebenarnya hanya Allah. Kada kawa melaksanakan itu kecuali melalui Rasulullah, yaitu maka kita terlaksanalah rukun Islam yang 5. Kenapa? Rukun Islam yang 5 kada kawa terlaksana kecuali melalui Nabi kita. Kada mungkin Allah Ta'ala langsung yang turun atau kita belajar langsung kepada Allah Ta'ala, tentu melalui Rasul Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bagi ayyakula kulla yaum, sebaiknya kita membaca setiap hari itu alhamdulillah ala ni'matil Islam. Setiap hari nih. Amun kada hafal jo, minimal di hati kita, ya Allah alhamdulillah ulun ba Islam untungnya. Alhamdulillah ulun ba Islam, wa kafa biha ni'matan, cukup aja. Andai kata ulun kada bisi apa-apa, miskin, kada ada berduit apa, bahkan misalnya tak kurung dalam penjara, tapi jangan minta semua itu yang kada nyaman itulah. Andai kata, tapi jangan minta. Susah, kada ada bisi apa-apa, hutang bertumpuk, tapi nikmat Islam, alhamdulillah ala nikmatil Islam. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat Islam. Kalau kada hafal nih, ya Allah ulun Islam, terima kasih banyak ya Allah. Wa kafa biha nikmatan, cukup aja itu jadi nikmat. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah jua ulun alhamdulillah pian jadikan ulun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita tiap hari kita anuakan, kita syukuri. Kenapa? Supaya menghibur hati kita dengan menghadapi berbagai macam kehidupan di dunia ini, apalagi di akhir zaman. Ilmu kita kurang, sabarnya kurang, maka perlu kita bersyukur benar dengan Allah Ta'ala, dengan nikmat Islam, dengan nikmat iman. Dahulu juga guru pasar papan, ya, guru Yusran Bakaisah, orang Banjar, Bakaisah takuriak sidin, kayak apa sidin? Kalau sidin yang ini tadi kan siup Syekh ini, kalau orang Banjar tuh bakuriak sidin, oh
mendengar. Kenapa sih Bakuriak? Waktu itu mendengar ada orang Islam masuk Nasrani. Takajut sidin Bakuriak artinya sayangnya tuh guru takuriak sidin. Ujar banjar papar halulung. Berteriak histeris. Sayangnya, kasihannya kayak itu nah. Jadi kita bersyukur, kita syukuri nikmat iman dan Islam. Cuma ulun berpesan, siapa tahu satu ketika pian ulun ni kan kasihan nah. Ibarat orang badagang barang dagangan kada tapi bekelas ya. Pandiran ulun biasa-biasa aja. Siapa tahu satu ketika pian mendengar ada ulama di sana yang lebih bagus ya. Pandirannya rapi, tertata rapi ya, akhlaknya bagus, ahlu sunnahnya bagus, pian berpindah situ kada apa-apa. Atau ada orang yang berpandir bagus lagi, yang penting iman Islam pian rapi. Atau ada orang yang berpandir jauh lebih teratur daripada ulun, berakhlak bagus, menyenangkan batin pian, nyaman pian mendengarnya, tapi inya kada memelihara Islam keislamannya. Nah itu barang pesan ulun, jangan diumpati itu. Pesan ulun, pelihara iman dan Islam kadusa betinggian. Biarnya hebat bepandirnya kadusa didatangi. Ingat Nabi kita sembahyang, Nabi kita beribadah, Islam kita pelihara. Jangan sampai gara-gara kita kada mensyukuri nikmat Islam ini karena hendak hebat pandirnya aja, hebat hakikatnya aja, iman Islam seorang cabut. Kita jaga benar nih, karena banyak orang berpindah. Kada keberatan andai kata pian mencari yang lebih bagus, kada apa tambahan bagus saja. Cuma yang penting iman dan Islam ini kita pelihara, kita jaga, ibadah kita jangan sampai tertinggalkan. Sembahyang 5 waktu jangan kita tinggalkan. Imbah itu ditingkatkan naik berjamaah. Imbah itu kalau kawa sebelum orang pas azan, minimal pas azan sudah ready, kita tulak tinggal ke masjid. Kada mintu tuntung azan hanyar mulai baudu kada, atau hanyar behera pas azan kada dipersiapkan. Nah lebih bagus lagi sebelum azan kita ada di tempat. Kalau kita sudah menghadap itu aja lagi, lebih baik lagi setengah jam ke seperempat jam ada jo menghadap Allah Ta'ala. Anggap bahalwat setengah jam itu spesial menghadap Allah Ta'ala. Imbah yang wajib ditinggalkan aja lagi rawatibnya yang muakkad, yang gairu muakkadnya kita gawe berjamaah nih. Sembahyang 5 waktu kita jaga, kita pelihara. Ini salah satu memelihara ibadah utama kita. Jangan sampai ini akhirnya kada tersembahyang karena dapat orang yang hebat benar bepandir, pengaruh benar sidin, berwibawa, mintai duit kada, misalnya kada memintai duit, tapi jarang-jarang, rasanya mustahil. Namun sambil betinggi-tinggi itu yang sasat-sasat tuh nah, betinggian rasanya ngalih kalau nya kada ke situ. Karena kalau orang betul-betul karena Allah Ta'ala untuk mengajak orang, kasihan dengan umat Nabi Muhammad, jangan sampai meleset sesuai dengan nabinya. Kalau nya orang itu menyampaikan inya mutabaah Nabi, ikut Nabi nang kaya Nabi juanya, kasihan dengan umat Rasulullah supaya kenal Allah Ta'ala, kenal tahu kepada Allah Ta'ala melalui Rasulullah, melalui aku, lalu dibawai. Insya Allah kada bakalan tuh yang nangka ini. Nah andai kata juga hebat benar sudah orangnya, hebat, tapi ujung-ujungnya kada bersembahyangan, meringan-ringankan syariat, dosa diumpati, kadusa diumpati, karena ini menyalahi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Biasanya memang hebatnya ngeles itu, hebatnya bepandir, sudah bisa mengenakan, tapi dalilnya tidak ada satupun yang sangkut, dan muwafaqah bil haq itu lepas terus. Nah inilah yang kita jagakan.
Kemudian qala ba'dus salihina ala jabali Arafat, berkata sebagian orang soleh, babuhan wali-wali membaca doa ini di Arafat, membaca bacaan ini di Arafah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Ya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi ulun nikmat Islam, dan cukup aja dengan nikmat Islam itu jadi nikmat daripada Allah. Itu dibaca di Jabal Arafat. Falamma kana fil amil qabil, manakala tahun depannya aroda ayyakulaha ala Arafat, hendak dibaca lagi alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa billahi ni'mah. Sudah dibaca tuh. Imbah tuh tahun depannya hendak lagi membaca ini apa? Lalu aroda yakulala Arafat ayodon, dibaca nangka itu pulang fahatapa bihatib, lalu ada suara suara mahalan ya Abdullah, tenang aja dulu, santai aja dulu, kalau pian membaca lagi ini mahalan ya Abdullah hatta nafroga min kitabati sawabiha fil amil maudi. Pian membaca itu lagi, ya Abdullah, hai wali, pian membaca lagi inilah alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Kalau pian baca lagi yang tahun kemarin nih, kami belum tuntung lagi menulis pahalanya sampai wayah ini nah, saking gananya pahalanya membaca alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam wa kafa biha min ni'mah. Itu tuh kan dimuntung, itu kan bacaan. Sebujurnya bukan bacaan itu yang dianuakan, itu bacaan iya juga, tapi yang ianya di batin kita bersyukur banar. Kalau dianuakan ulun bersyukur banar jadi orang Islam nih nah, Islam ini cukup aja ulun nikmat ini nah. Padahal Allah Ta'ala kada mungkin beri nikmat iman dan memberi nikmat Islam aja, pasti diberi kesehatan, diberi akal yang baik dan seterusnya. Cuma nikmat terbesar, nikmat iman dan Islam disyukurinya benar. Rupanya datang ke tahun depan hendak membaca itu, hadang dulu, jangan dibaca, tenang dulu, kami lagi menulis pahala tahun lalu, belum tuntung lagi menulisnya. Saking banyaknya pahala membaca alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil Islam wa kafa biha ni'mah. Itu Nusatul Majalis. Ini ada lagi yang penting tentang Nabi Yusuf dengan saudaranya. Persoalan saudaranya yang menceburkan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu. Nah, arada ikhwatu Yusuf alaihissalam ayyahulu baina wa baina abihi. Yang tujuannya itu kada hendak membunuh, hanya hendak memisah antara Nabi Yusuf dengan abahnya. Karena Nabi Yusuf ini yang soleh, kehendak dingsanaknya itu hendak juga nangkap Nabi Yusuf. Kayak apa? Memang kehendak cinta abahnya kepada Nabi Yusuf. Jadi saudara-saudaranya itu hendak memisah antara Nabi Yusuf dengan abahnya kayak itu. Nah ini kisahnya di mana anunya nih, intinya penting ini. Walakin abahu qabla ayyarahu wa ba'da ammadha arba'una aman ala firaqi Yaqub ala Yusuf ra'a fil manam malakal maut. Akan tetapi abahnya Nabi Yusuf sebelum melihatnya dan sesudahnya bahwasanya berlalu 40 tahun atas perpisahan Nabi Yakub dengan Yusuf, beliau melihat malakal maut di dalam mimpi. Jadi sebelumnya 40 tahun sebelum berpisah itu Nabi Yusuf sudah dilihat akan
bertemu dengan malakal maut di alam mimpi. Fasa'alahu qailan ya malakal maut. Lalu Nabi Yakub bertanya, wahai malakal maut, hal qababta ruha Yusuf? Ini apakah engkau telah mencabut ruhnya Nabi Yusuf? Ruhnya Yusuf. Faqala lahu malakal maut, ujar malakal maut kepada Nabiullah Yakub, ya Nabi Allah, lam aqbid ruhahu, ulun kada mencabut nyawanya. Wa innallaha ta'ala yaqulu laka, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada engkau, wa ya Yakub, wahai Yakub, lan tamuta hatta yajma'akallahu bih. Allah Ta'ala kada bakalan mematikan Nabi Yusuf, mewafatkan Nabi Yusuf sampai berkumpul dengan engkau. Jadi anak ulun itu mati kayak yang kisah dipadahkan ning sanaknya dimakan serigala tuh mati, kakak aja malakal maut kada mati, aman-aman aja. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya Nabi Allah, lam aqbid ruhahu wa innallaha ta'ala yaqulu ya Yaqub lan tamuta hatta yajma'akallahu bih. Kada dimatikan sebelum Yusuf berkumpul lawan engkau. Wa idzan bi Yusuf alaihissalam yuwajjihu su'alan ila abi Yaqub alaihissalam wa yaqulu lahu ya abati lima aksarta minal husni alayya hatta biyaddat ainak. Tapi Nabi Yusuf, nah di sini Nabi Yusuf alaihissalam mengemukakan yuwajjihu su'alan, mengemukakan pertanyaan kepada abahnya Nabi Yakub. Batakun Nabi Yusuf kepada abah sidin Yakub alaihissalam. Wa yaqulu, dan Nabi Yusuf bertakun kayak ini, ya abati lima aksarta minal huzni alayya hatta tabiyaddat ainak. Kenapa pian ya banyak sedih kepada ulun sampai sampai mata pian jadi putih, sampai buta mata pian itu. Awalam takun ta'lamu annallaha lam yajma'ni, awalam takun ta'lam annallaha illam yajma'ni bika fid dunya fasawfa yajma'uni bika yaumal qiyamah. Apakah pian kada tahu bahwa Allah Ta'ala ya tidak in lam yajma'ni, andai kata kada mengumpulkan kita di dunia, pasti mengumpulkan kita pada hari kiamat. Kenapa pian menangis? Ulun kada mati juga. Kenapa pian menangis? Betakun itu aja. Apa rahasianya nih? Kenapa pian sampai menangis segitunya? Ini yang ditangisakan Nabi Yakub. Faqala lahu Yaqubu alaihissalam. Lalu Nabi Yakub berkata kepada anak sidin Nabi Yusuf, ya bunayya, wahai anakku, inni a'lamu dzalika, aku sesungguhnya tahu yang itu. Tahu aku bahwa aku kada bakalan ikam kada mati, dan ikam akan dikumpulkan dengan aku sesuai kada dimatikan ikam kecuali berkumpul lawan aku. Itu Allah Ta'ala sudah memadahkan itu ya. Tapi yang kada dipadahkan Allah Ta'ala apa? Yang kada dipadahkan Allah Ta'ala, in lakinni kuntu hazinan alaika, aku ini yang sedih banar, khawatir banar, alaika khaufan, hazinan aku sedih, khaufan khawatir, anta ghayyara dinal Islam, itu kada dipadahkan Allah Ta'ala. Aku yang gair itu kalau ikam berubah, kita tak kumpul aja secara awak, kada dimatikan aku, ikam kada dimatikan, aku kada dimatikan sebelum kita berkumpul. Dan aku tahu ding sanak ikam tu berdusta, kada mati ikam. Allah Ta'ala yang memadahkan lawan aku, malakal maut memadahkan lawan aku bahwa ikam kada mati. Aku sedih ini kan kalau dilihat di Quran kita memahami sepintas bahwa Nabi Yakub itu menangis karena terpisah. Bukan yang itu yang ditangisi beliau, bukan perpisahan ditangisi beliau, karena yang dikhawatirkan beliau ya,
Yang bisa memisahkan itu yang kadada diberitahu dengan Allah Ta'ala memelihara agama Islamnya itu nah. Abah mengkhawatirkan itu, walakin kuntu alaika haufan ataghayyara dinal Islam. Agama Islam ikam berubah. Kalau ikam bakafir, fayufarriqullahu baini wa bainak yaumal qiyamah. Maka antara aku dengan ikam pasti berpisah. Karena tiket kita berbeda. Itu Nabi Yakub menjaga akan anak Sidin. Gair khawatir, saking gairnya sampai mata Sidin kada melihat lagi. Jadi kada melihat mata Sidin itu bukan perpisahan dengan Nabi Yusuf karena dianggap mati, berpisah karena beliau mengkhawatirkan kalau anak Sidin kena berubah kada lagi beragama Islam. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa memelihara agama kita ini ya Allah. Kita hadir ke majelis taklim, kita bersembahyang, kita beribadah, kita berbuat baik, atau kita banyak dosa, itu kan maulah hijab kita, banyak dosa lalu berdosa bertobat, berdosa bertobat, berdosa minta ampun, setiap berdosa minta ampun, berdosa minta ampun, jangan sampai tamandak dosa kita sehari, 2 hari, sampai seminggu, belum aja lagi bertobat. Sebulan umat lawasnya hanya bertobat, setahun umat lawasnya 10 tahun hanya bertobat, kada. Langsung aja situ sini, astagfirullah, ampuni dosa ulun. Bisa juga kita hadir di majelis-majelis taklim, itu juga mengkifarati dosa-dosa kita. Banyak beribadah itu mengkifarati dosa-dosa kita. Baudu menggugurkan dosa. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, 99, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu yumiitu ala kulli syai'in qadir. Tambah 100, maka siapa yang baca itu setiap selesai sembahyang, ujar Nabi kita, diampuni dosanya sekalipun dosanya nang kaya buih di laut. Kan subhanallah, kan ringan-ringan aja. Kenapa ini bacaan ringan ini pahalanya begitu besar, apalagi menggugurkan dosa-dosa kecil tadi? Karena di dalamnya ada rahmat, yaitu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada rahmat di dalamnya. Nah itu. Kemudian mana tadi itu tentang iman tadi? Nah ini ada juga yang penting tentang iman. Man kadzdzaba rasulan, barang siapa yang mendustakan salah satu rasul, didustakannya kada percaya,
dengan rasul itu. Faqad kadzdzaba jami'ar rusul, maka sama inya mendustakan semuaan rasul. Kenapa kita kada boleh 313 rasul, yang wajib 25 rasul? Wajib tuh kita membujurakan tentang kerasulannya, percaya. Percaya itu mentasdik bil lisan, membenarkan di hati, menyebut di lisan itu rasul. Percaya kami dengan inya, hati kita nengkai itu juga, kadang nengkai orang munafik. Nah, tapi kalau ada orang mendustakan, kada percaya jar aku nabiku aja, yang lain nabi kada dipakai, maka itu sama mendustakan semua rasul. Li'annal anbiya'a, karena para nabi itu kulluhum ikhwah, semuanya bersaudara, wa fi da'watin wahidah, dan dakwahnya satu aja, yaitu Islam dan iman, mengesahkan Allah sebagai Tuhannya dan nabinya, nabi mereka masing-masing yang membawa risalah ketuhanan, membawa risalah keimanan, tunduk kepada Allah, agamanya agama samawi. Kita kada percaya dengan Nabi Isa, kada boleh. Wajib kita percaya itu adalah salah satu rasul daripada rasul-rasul Allah Ta'ala. Wajib tuh percaya. Kepada Nabi Musa mintu juga, kepada Nabi Ibrahim kaitu juga seluruh nabi. Walidza la yanfa'u imanul Yahudi, oleh karena itu kada bermanfaat imannya orang Yahudi bi Musa, kada manfaat orang Yahudi nabinya Nabi Musa, kada manfaat li kufrihim bi Isa wa nabiyina, karena orang Yahudi ingkar kepada Nabi Isa dan Nabi kita. Jadi kada bermanfaat imannya dengan Nabi Musa. Wala yanfa'u imanun Nasara, kada bermanfaat juga imamnya Nasara bi Isa dengan Nabi Isa, nabinya Nasara Nabi Isa. Likufrihim bi Musa wa nabiyina alaihimussalam, karena mereka kada percaya dengan Nabi Musa, artinya ingkar kepada Nabi Isa dan ingkar kepada Nabi kita, maka keimanan mereka kepada Nabi Isa kada bermanfaat. Nah ini untungnya kita, karena pada hakikatnya ya 4.000 suhuf tadi, 4.000 suhuf dikumpulkan beberapa suhuf lagi, dikumpulkan di 4 kitab itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran terkumpul. Jadi Al-Quran itu satu tuh, semua mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita wajib percaya bahwa mereka itu adalah Rasul. Cuma kita berbeda syariat, itu aja, berbeda syariat, tata cara. Tujuannya yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang wajib kita sembah. Sama tuh ajarannya, ajaran tauhid berataan sama nabi-nabi terdahulu. Jadi kalau kita mengingkari mereka, maka hukumnya kafir. Hukumnya kafir, kada bermanfaat maksudnya iman kita. Nah, kita beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi kita, ikut kepada Nabi Muhammad, tapi kita percaya kepada Rasul terdahulu. Tapi syariat mereka tidak kita pakai, tapi kerasulannya yang membawa risalah tauhid, mengesahkan Allah, Islam, tunduk kepada ajaran Allah, itu kita percaya. Satu aja, mereka itu bersaudara. Jadi satu diingkari sama mengingkari seluruh rasul. Nah ini aja dulu, mudah-mudahan kita diberi Allah Ta'ala kekuatan memelihara iman dan Islam kita. Nah makanya juga kita baca Yasin, itu salah satu untuk memelihara iman kita. Baca salawat memelihara iman kita. Terus apa lagi, membaca Ratibul Haddad, Ya Dzal Jalal wal Ikram amitna ala dinil Islam, wahai Allah yang memiliki
kebesaran dan kemuliaan. Amitsna ala dinil Islam, matikanlah kami atas agama Islam. Tuh minta sesuai di Quran memadahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai ikam mati kecuali dalam keadaan Islam. Jadi yang penting gawinya kadusa tapi banyak pender. Maksud pender itu pender yang kesah ke mana-mana, kisah tentang ketuhanan hebat, tapi kadang menggawi juga. Yang penting kita yang 5 waktu kada kita tinggalkan. Bepandir biasa-biasa bagaian kayak orang mahalabio. Sudah, itu memang kita hidup ini perlu warna, perlu asik. Yang penting kita kawa sembahyang 5 waktu, kita kada membunguli orang, hidup lurus-lurus aja, aman aja. Itu ikuti aja ajaran Islam, dan ajaran Islam ini perlu diketahui ini ajaran terakhir, agama terakhir. Tentu semuanya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Gawi aja akan sesuai dengan keadaan semuanya. Jangan sampai ada di hati kita bahwa kemajuan terhalang karena adanya agama kita. Kada, justru agama kita nih menambah kemajuan. Kalau orang agamanya baik, kemajuan luar biasa. Kalau pemimpin-pemimpin beragama Islam, beriman yang baik, maka pembangunan berjalan dengan baik. Karena ini kada bakalan lagi membunguli, kada bakalan makan duit yang bukan haknya, maka kada terhalang pembangunan tersebut. Maka perlu agama. Jadi agama jangan sampai dipropagandakan sebagaimana yang ada di salah seorang partai yang itu maanuakan bahwa agama Islam ini menghalangi itu, karena memang mereka ada sedikit-sedikit PKI-nya kan, nanti maklumi. Jadi kita tetap istiqomah, kita kada terlalu kada radikal yang diartikan bubuannya. Kalau mengartikan radikal mengganggu pemerintah, membom orang, kada ada juga. Yang penting kita beribadatan, gawian jangan ditinggal, gawian ditingkatkan, usaha ekonomi ditingkatkan. Dan kalau bisa kita berpesan juga dengan bubuan pemerintah lah, jangan tapi berhutang lagi, pang kebanyakan hutang ngalijo. Coba pian, memang dasar ngalih. Maka kita ingat pesan orang tua bahari, jangan berhutang kecuali darurat. Jadi pemerintah kalau kau aja gedung-gedungnya ada masih kau dipakai, kada usah berhutang-hutang di sana sini. Berhutang membayarnya siapa? Kena membayarnya pian kena ampih imbah ampih pian. Jadi presiden tetap aja kalau coba pang selama jadi presiden amun sida ampih jadi presiden kada bayar punahan hutang, ayo aja banyak di situ. Ini kada tetap. Nah, maka kasihan rakyat menanggungnya kalau banyak utang itu. Ngalih orang banyak utang. Oleh karenanya jangan berhutang kecuali dalam keadaan kepepet, maksudnya dalam keadaan darurat. Boleh berhutang listrik hendak dipagat orang, ayo berhutang. Boleh berhutang rumah diusir orang kada terbayar, ayo berhutang dulu sementara. Kalau hanya ganti HP dan lain sebagainya yang sifatnya konsumtif, mengganti baju, biar baju bertambal ibaratnya masih kau dipakai, apalagi ada aja baju itu aja pakai, biar aja anak apa kau orang. Pian pengguru banyak bisi baju jar, imbah baju dibari orang, tapi pian imbah membari ke orang baju yang kada baik, hadangi dulu. Yang minta tuh siapa? Ikam mau ojek, tukang ojek minta baju aku, paksa aku bari yang kada baik. Maksud yang kada baik layak pakai juga tuh. Sebab amun aku yang kada baik ku bawa ceramah, apa kabar? Jadi wajar aja aku manu yang baik tuh supaya orang jangan katanya pelit pak hendak kayak dibariakan semuanya, hendak dibariakan. Sekarang banyak orang menjebak-jebak tuan guru, lah dijebaknya kadang-kadang diremeh-remehakannya guru-guru. Ulun lihat jangan nangka itu guru jar minta pian jar di anunya. Kadang-kadang kan merasa tuh yang kada bagus tuh, nah minta ampun pian yang paling bagus, karena lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Pian kada mencapai kebaikan kecuali pian bari yang paling pian cintai. Itu kan ayat untuk kita, bukan untuk mengerok keuntungan untuk orang lain. Itu untuk kita, bukan untuk dipakai untuk maani orang. Nah, kalau guru yang cerdas
Kalau yang bujur harus, kasihan bukan kada cerdas bang. Guru yang seadanya ayo aja ambil. Ikhlas sini yakin ada aja ganti. Kalau guru yang pakai anu juga pakai teknik, ayo jadi sini mano. Apa yang kamu minta lawan aku yang paling baik. Aku ada BC mobil tuh. Ika mana minta? Ini kan orang sugih yang minta nih. Minta ulun yang paling pian cintai. Nah ulun ada yang ulun paling ulun cintai ada, yang ulun paling sayangi ada. Hendaklah kitab. Kalau guru kan kitab yang paling ulun sayangi dari harta ulun, kitab aja. Kalau yang lain habis terbakar aku kada sedih, tapi mun kitab terbakar rasa hilang. Nah kitab maulah ulun kada mau yang itu, yang lain jar, yang pian cintai yang lain. Mobil ada membantu aku beribadah, ambil mobilku itu paling ku cintai. Karena aku mengamalkan yang ada di Quran itu, lantanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu dari ikam jua. Itu mobilku ambil, ikhlas aku ambil. Tapi ingatlah, kita kunci ini, kita kunci. Ingat ikam. Jangan ikam aja yang manu aku juga bergantian. Ikam kada bakalan mencapai kebaikan kalau ikam kada memberikan apa yang ikam paling cintai. Apa? Ikam bisa apa yang paling ikam cintai? Rumah. Nah, aku kada ada bisa rumah. Rumah ikam berikan aku, ikam ambil mobilku. Ayo engkau itu, maulah. Jadi ini ayat Quran jangan dijadikan alat untuk maanui orang. Kayak itu tuh cocok benar. Ya. Kalau para ulama kada ada di hatinya apa aja ikam minta diberikannya itu. Kalau bujur-bujur untuk akhirnya kada ada di situ. Saya kira ini dulu, kita syukuri iman dan Islam yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Minta ampun maaf, minta ridho atas segala kekurangan.